untungnya, ya. Oleh karena itu maka saya sepakat dengan ibu atau siapa, saya tidak tahu, saya tidak melihat fotonya, ya. Pokoknya saya panggil ibu saja, Ibu Nada Cinta, bagus sekali namanya, ya. Ya, betul sekali. Berada di orang yang berkesadaran tinggi, maka kita pun akan terresonansi memiliki kesadaran itu. Karena ketika lilin sudah menyala, lilin-lilin yang mati pun ingin dinyalakan. Makanya satu lilin yang sudah menyala bisa menyalakan 1000 lilin. Maka sebetulnya sekarang ini semesta sedang menunggu kehadiran orang-orang yang berkesadaran. Kehadirannya saja sudah membuat orang lain damai. Jadi kalau ada orang yang kemudian mohon maaf ya, menceritakan ayat-ayat Allah, menceritakan hadis, menceritakan kitab suci, tetapi dengan penuh kebencian. Bahkan ya cenderung menjustifikasi orang lain, menghakimi, jelas ya, di dalam dirinya sendiri tidak ada kedamaian. Makanya kita pun akan merasakan, karena sesungguhnya kata-kata, ekspresi wajah itu adalah ekspresi dari kesadaran yang ada di dalam dirinya. Maka orang yang kesadaran rendah, walaupun dia berpura-pura, tetap saja energinya negatif. Ya. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Ayah atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Ini ada lagi yang bertanya melalui YouTube, Ayah. Ya. Dari Dedi Irawan. Ya. Assalamualaikum Pak. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri dan Allah? Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya agar tidak ada orang yang penyakit kulit dengan kesombongannya. Tidak ada orang yang penyakit kulit dengan kesombongannya. Begitu ya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya sudah tercerahkan, itu jelas dia belum cerah ya. Karena orang yang sudah tercerahkan itu tidak pernah iklan. Orang yang sudah tercerahkan itu tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Orang yang sudah tercerahkan itu bahkan tidak pernah menggunakan atribut apapun, ya. Dia datang apa adanya dan dia membawa energi yang tersimpan dalam dirinya, ya. Makanya kalau saya ditanya, apa sih ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri? Apa ciri-ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran yang tertinggi? Sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya, karena apa? Ciri itu melekat di dalam tindakannya. Ciri itu melekat di dalam kata-katanya. Ciri itu melekat di dalam perangainya. Makanya orang yang semacam ini datang kemanapun akan menguatkan. Orang yang semacam ini datang kemanapun, jangan-jangan manusia, ya, pohon pun merasa kenyamanan. Bahkan binatang pun merasa nyaman. Ya, kemanapun dia datang selalu ya membawa kebahagiaan. Karena orang yang semacam ini di dalam dirinya sudah berlimpah cinta. Tidak pernah merengek-rengek untuk dicintai, untuk dihormati, karena dia tidak merasa sebagai siapa. Makanya orang-orang yang sudah sampai di titik ini, cirinya apa? Dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal dia banyak tahunya. Dia seperti orang yang tidak punya apa-apa, padahal banyak punyanya. Dia juga seperti orang yang tidak bisa apa-apa, padahal banyak bisanya. Padahal dia pun sebetulnya sebagai siapa, tetapi dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Makanya cirinya sederhana, dia tidak merasa punya apa-apa, dia tidak merasa tahu apa-apa, dia tidak merasa bisa apa-apa, bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Itu cirinya. Itu cirinya. Sederhana sekali. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Baik. Terima kasih Ayah atas jawabannya. Jadi ciri-cirinya orangnya tidak merasa ya Ayah ya? Ya. Tidak merasa. Oke. Ini ada yang mau bertanya langsung nih Ayah dari Silakan. Kang Yudi. Silakan. Om Alek, tolong dibantu diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Kang Yudi, bisa dengar suara saya, Kang? Oke. Halo. Kang Yudi, ya. Silakan Kang Yudi. Dengar? Ya, dengar Kang Yudi, silakan. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan, intinya saya hanya bertugas sekarang untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan, itu tugas
Halo. Ya, silakan. Dari Kang Yudi. Kang Yudi, gimana? Sudah kembali? Ya. Ya, silakan. Diulang lagi. Ya. Banyak orang yang menyebut, saya banyak belajar atau mendengar bahwa Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari baik, hari terbaik hidupnya para hari. Tapi kalau di Quran malah merasa saya pelajari, mungkin saya masih salah belajarnya, malah hari Sabtu yang banyak dibahas di Quran sampai ada 5 ayat. Dan bahkan di situ disampaikan jika yang melanggar perjanjian di hari Sabtu dilaknat menjadi monyet yang hina. Ya, monyet pika ceceben, ayah guru bahasa Sundanya Maya. Ya. Itu gimana ya? Di satu sisi Jumat Sayyidul Ayyam, ya, mohon maaf sahabat-sahabat yang budiman, kita ada kendala jaringan lagi nih. Alhamdulillah sudah bisa kembali lagi. Gimana Ayah, bisa dengar suara saya? Oke, Om Alek minta tolong dibantu. Kang Yudi, Bandungnya di mana? Ngomong-ngomong? Abdi di Ciwastra, Kang. Ciwastra, ya. Gimana di situ, hujan atau gerimis, Kang? Hujan ageng nembe raat. Nembe raat, ya. Baru berhenti hujan. Ya, alhamdulillah nih, Ayah udah keluar. Sementara saya tadi masih itu suaranya. Suaranya masih gini. Ya, saya sudah bisa menangkap pertanyaannya ya. Ayah, suaranya masih di mute, Ayah. Ayah, suaranya. Saya ketik juga di message-nya Kang Iwan pertanyaan. Baik. Oke. Kang Yudi udah dengar suara saya? Udah ya guru, udah nuhun. Baik. Ini pertanyaan sangat keren sekali ya, bagus sekali. Saya senang sekali pertanyaan-pertanyaan yang menantang seperti ini ya. Luar biasa ya. Baik ya. Jadi kata-kata Jumat, kata-kata Sabtu dalam Al-Quran, hati-hati ya, itu jangan selalu dikaitkan dengan hari ya. Saya ingin berikan ilustrasi sedikit ya. Siapa sih yang ngasih nama-nama hari itu? Bukannya kita. Siapa sih yang ngasih nama-nama bulan itu? Bukannya kita. Siapa sih yang ngasih nama-nama tahun itu? Bukannya kita. Coba, umur semesta ini sudah berapa tahun sih? Bumi ini sudah umurnya jutaan tahun loh. Tapi tahun kita baru berapa coba? 2021. Betul nggak? Iya. Tahun Imlek juga baru 2000 berapa tuh kemarin. Ya. Jadi sebetulnya harus sadar ya, yang ngasih nama 1 detik itu sekian lamanya, itu ilmuwan. Kesepakatan. Yang ngasih nama 1 menit itu sekian lamanya, itu ilmuwan. Yang ngasih tahu 1 meter itu sekian panjangnya, itu ilmuwan. Itu sebetulnya kesepakatan yang kita bangun supaya kehidupan kita mudah dalam komunikasi. Nah, ada pertanyaan yang bagus dari Kang Yudi ini. Ya, kenapa katanya Jumat disebut Sayyidul Ayyam? Ya,
Jadi sebutnya apa itu Sayyidul Ayam. Padahal Sabtu itu di Quran paling banyak. Oke. Saya mau tertarik untuk bicara Sabtu dulu deh. Kang Yudi ada Quran nggak di rumah? Tolong lihat Quran surat. Oke. Lihat surat Al-Baqarah ayat 63 dulu. Tolong di-share ya Qurannya ya. Al-Baqarah 63 biar semua clear ya, semua clear. Semua clear. Om Alek Ini minta tolong dibantu. Al-Baqarah 63. Baik, sambil nunggu Om Alek. Oke. Kang Yudi sudah lihat ayat ini? Sudah ya. Sudah lihat? Baik, baik. Coba lihat ayat ini ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum mutur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Satu itu ya. Kemudian kami angkat gunungmu. Awas, ini bukan gunung Tursina, ini enggak ada Tursina di sini, ya. Wa rafa'na fawqakum mutur. Setelah diambil janji diangkat gunung. Ini harus dialami nih, ya. Diangkat kesadarannya. Gunung itu kan tadi kesadaran, Sidratul Muntaha. Setelah diambil janji diangkat gunungnya. Setelah diangkat gunungnya berikutnya apa? Lihat. Lihat ya. Apa katanya? Khudu ma atainakum bikuwatin. Ya, pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Jadi setelah diambil janji, diangkat gunungnya. Setelah diangkat gunungnya, ada sesuatu yang dipertunjukkan. Di mana itu? Di puncak kesadaran itu ada yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan berikutnya apa? Wazkuru ma fihi. Dan ingat yang ditunjukkan itu. La'alakum takun. Supaya kamu bertakwa. Baik, Kang Yudi bisa mengerti ayat ini? Insya Allah. Yes, sudah dialami ya. Baik. Lihat ayat yang ke-64. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling setelah itu. Ini tidak bahas satu ayat, saya harus lihat konteksnya ya. Ya. Kamu berpaling setelah itu. Maka Allahu lakuntu minal khasirin. Nah, baru masuk ayat yang ke-65. Tolong diangkat sedikit Om Alek ke atas. Diangkat sedikit, digeser. Ayat 65. Ayat 65. Diangkat sedikit ke atas. Oke, terus. Ya, lihat ini ayat ini. Kang Yudi lihat. Saya akan bacakan ayatnya, bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya. Lihat. Wa ja'alna nakada. Ya. Oh, ini. Ayat yang ke-65 ya. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti. Awas ya, ini bukan hari Sabtu. Bukan hari Sabtu, enggak ada kaitan dengan hari, ya. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar sabti itu dari isbat. Kata dasarnya isbat. Isbat itu artinya perjanjian. Isbat itu artinya pengukuhan. Makanya isbat yang keyakinan yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, isbatul yakin. Makanya mohon maaf saya bukan pamer ya. Ya, nama ya, komunitas kita namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Jadi isbatnya diambil dari sini. Oke, lihat lagi Kang Yudi, saya tunjukkan pakai ini ya. Jadi barang siapa yang telah melanggar perjanjian. Jadi ini nggak ada hari, nggak ada kata hari di sini. Fisabti, sabti itu dari isbat. Isbat itu artinya adalah pengukuhan. Jadi setelah dikukuhkan tadi, diambil janji, diangkat gunungnya, kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, sudah bisa mengingat, tapi kemudian dia berpaling. Maka kami jadikan mereka adalah kera yang hina. Jadi kata-kata Sabtu dalam Al-Quran itu artinya adalah pengukuhan. Tidak ada kaitan dengan hari. Kata-kata Jumat dalam Al-Quran itu artinya adalah jamaah, berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Kumpulnya kita dengan Allah. Itu jamaah yang sebenarnya. Setiap saat kita jamaah sebetulnya. Nah,
Adapun yang mengatakan Jumat itu Sayyidul Ayam dan lain-lain, ya mohon maaf ya, saya tidak melihat urgensinya karena bagi saya setiap hari itu sebetulnya hari yang baik. Setiap waktu itu waktu yang istimewa. Menjadi istimewa waktu itu tergantung kita mau nggak mengisinya. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat. Dan semua waktu sebenarnya dulu nggak ada namanya. Yang ngasih nama kita kok. Bagi Allah waktu adalah satu. Dan waktu menjadi bernilai tergantung kita yang berikan nilai pada waktu itu. Itu poinnya. Terima kasih. Atur nuhun. Ayah Guru atur nuhun. Ya, baik. Clear? Terima kasih Ayah Kang Guru. Yudi, clear? Atur Kang nuhun Yudi, pisan, clear? clear Ayah. Clear Ayah nuhun. Yes. Ya. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, saya akan beri kesempatan Kang Yudi untuk datang di pesantren dan kita buka nih rahasia ini. Rahasia Jumat, rahasia Sabtu, ya. Jangan kita kemudian terjebak oleh apa kata orang, ya. Oke. Saya kira waktu kita terbatas ini ya. Di samping itu ini sudah terlalu malam. Saya sekarang sedang berada di Ciwidey ini ya, di Soreang, di pinggir sungai ini ya. Jadi kalau lihat latar belakangnya ini di tempat yang dingin sekali ya, dingin sekali. Dan saya senang sekali para sahabat malam ini sudah bergabung di waktu yang istimewa ini. Dan silakan kalau ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan lewat tim IT kami ya. Nanti insya Allah mungkin bisa dijawab lewat tulisan atau lewat apa saja karena fasilitasnya banyak dan mungkin tidak bisa dijawab malam ini secara keseluruhan. Renungi aja apa yang saya sampaikan dengan kejujuran, karena yang paling penting itu jujur. Tanya diri kita malam ini, apakah saya termasuk orang yang tahu atau tidak tahu? Kalau saya tidak tahu, belajar jujur pada diri sendiri. Saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Segera mencari tahu. Jangan diam. Tahu itu bukan apa kata orang, tapi tahu mengalami sendiri. Untuk mengalami, perlu dibimbing oleh seorang guru yang berpengalaman. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, closing statement-nya juga luar biasa sekali. Baik, para sahabat yang budiman, demikian penjelasan dari Ayah Guru. Semoga bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua, dan juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami akhiri kajian pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Saya Mr. Iwan beserta tim IT Sosmed Bumi Spiritualis Batul Yakin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah semua makhluk, jayalah Isbatul Yakin.